Nah, sekarang kita akan belajar strategi menentukan solusi dari limit tidak berhingga. Untuk menentukan nilai dari limit tidak berhingga, itu kita juga tetap harus memperhatikan bentuk-bentuk tak tentu yang bukan penyelesaian limit. Nah, bentuk-bentuk tak tentu itu bisa tak hingga bertak hingga, atau 0 kali tak hingga, atau tak hingga dipangkatkan 0, atau 1 dipangkatkan tak hingga, atau tak hingga min tak hingga. Nah, bentuk ini bukan penyelesaian limit karena ini adalah bentuk-bentuk yang tak tentu. Sehingga kalau dalam sebuah soal kita menemukan hasil akhirnya seperti ini, berarti itu bukan solusi limit yang kita cari. Kita harus menggunakan strategi yang lain. Nah, sekarang kita lihat sebuah contoh soal limit tidak berhingga. Kalau ini kita substitusi langsung, tak hingga kita substitusikan ke dalam soal, akan ditemukan bentuk tak hingga per tak hingga. Ya, jadi itu bukan solusinya, maka kita harus mencari strategi yang lain. Strateginya bisa kita pakai dengan cara strategi membagi dengan pangkat tertinggi. Jadi kita lihat di dalam pembilang dan penyebut ini, dari pembilang dan penyebut ini kita lihat X manakah yang memiliki pangkat paling besar. Nah, ini kebetulan sama ya, baik pembilang maupun penyebut itu yang satunya berpangkat 2, yang ini juga yang paling besar berpangkat 2. Jadi semua sukunya nanti akan dibagi dengan X berpangkat 2. Jadi begini cara kerjanya. Ini limit X mendekati tak hingga. Terus suku yang pertama 3X kuadrat, ini kita bagi dengan X pangkat tertinggi. Kemudian yang ini juga min X per X kuadrat. Kemudian juga 5, itu juga kita bagi dengan X kuadrat. Kemudian yang penyebut juga X kuadrat kita bagi dengan X kuadrat, lalu 2X juga kita bagi dengan X kuadrat, lalu min 1 juga kita bagi dengan X kuadrat. Kemudian kita lihat hasilnya. Ini kita sederhanakan sehingga jadi limit 3 minus 1 per X plus 5 per X kuadrat, lalu ini 1 plus 2 per X min 1 per X kuadrat. Nah, kita ingat bahwa kita punya definisi kalau limit X mendekati tak hingga. Nah, sebenarnya limit 1 per X untuk X mendekati tak hingga itu hasilnya sama dengan 0. Sehingga dalam hal ini 1 per X itu akan menjadi 0. Ini juga jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0. Sehingga akan ketemu hasil akhirnya nanti 3 per 1. Hasilnya sama dengan 3. Oke? Sehingga solusi dari limit ini, limit 3X kuadrat min X plus 5 per X kuadrat plus 2X min 1 untuk X mendekati tak hingga, hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya, untuk bentuk-bentuk irasional, jadi soal-soal limit tidak berhingga yang memuat bentuk-bentuk irasional atau bentuk akar, kalau ada soal dengan bentuk khusus seperti ini, kita bisa menggunakan rumus cepat. Dan rumus ini pernah kita buktikan. Sekarang kita coba untuk menyelesaikan soal, misalnya soal seperti ini. Limit X mendekati tak hingga akar 9X kuadrat min 1 min 3X plus 7. Kalau seandainya bentuknya ini tidak seperti bentuk yang ada di sini, tidak bisa diubah ke dalam bentuk seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita menyelesaikan soal ini dengan cara mengalihkan dengan sekawannya. Kalau sudah dikalikan sekawan, sudah disederhanakan, barulah kita substitusikan tak hingga ke dalam soal. Nah, kalau soal ini bisa dirubah dalam bentuk yang istimewa atau bentuk-bentuk khusus seperti ini, maka kita ubah dulu soalnya supaya nanti kita bisa pakai rumus ini. Ini karena di sini bentuknya kuadrat ya, 9X kuadrat minus 1, maka ini juga kita harus buat dalam bentuk akar, tapi di dalamnya juga harus berbentuk kuadrat. Ini bentuk yang belakang ini, kalau kita buat seperti ini, kalau minusnya kita keluarkan, maka ini jadi 3X min 7. Begitu ya, ini kan artinya sama. Sedangkan bagian sini, itu bisa kita tuliskan dalam bentuk akar, yaitu ini menjadi akar dari 3X min 7 kuadrat ya. Jadi kita tidak mengubah nilainya soal, hanya mengubah bentuknya soal saja.
Lalu kalau ini kita kuadratkan, kita akan punya bentuk ini limit X mendekati tak hingga akar 9x kuadrat min 1, yang ini jadinya minus akar 9x kuadrat ya, pakai rumus A minus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. A-nya 3x, B-nya 7. Jadi ini A kuadrat, kemudian minus 2 kali A kali B. 2 kali 3x kali 7. 2 kali 3, 6. 6 kali 7 itu 42. Lalu ditambah B kuadrat. B-nya kan 7. 7 dikuadratkan 49. Ya. Nah, sekarang bentuk ini sudah sama seperti ini. Jadi koefisien X kuadratnya itu sama. Jadi di sini A-nya 3, A-nya 9 ya. Kemudian B-nya karena di sini tidak ada koefisien X-nya, jadi B-nya itu 0, lalu C-nya itu min 1. Sedangkan di sini ini A-nya 9, D-nya itu minus 42, E-nya 49. Kita gunakan rumus ini. B di sini 0, lalu D-nya tadi adalah ini ya, minus 42. Jadi minus min 42 per 2 kali akar A. 2 kali akar dari A-nya 9. Sehingga ini jadi 42 per 2 dikali akar 9 itu 3. Jadi 2 kali 3 adalah 6. 42 per 6 hasilnya sama dengan 7. Nah, kalau kalian gunakan kali sekawan untuk menyelesaikan soal ini, pasti hasil akhirnya juga sama, yaitu 7.